Saat ini kita ada di Sukabumi, kita mau bantuin klien kita yang namanya Adel ya. Iya, namanya Adel. Adel ini pengen mencari biijah. Ya, ini jarang banget dan tumben banget tuh ya. Ada seorang anak perempuan namanya Adel pengen mencari bibinya. Katanya dia udah deket banget sama bibinya dan selama ini bibinya ngerawat, ya mendidik dia, pokoknya jagain dia selama orang tuanya ini divorce ya. Adel umurnya 25 tahun, sebentar lagi dia mau menikah dan dia pengen di pernikahannya ini dia pengen dihadirin sama bibi pengasuhnya. Ya udah pengen tahu lebih jelasnya kita janjian sama Adel nih di daerah sini ya. Share location-nya udah tepat ya Feli ya. Iya tadi kita udah telepon juga, dia lagi on the way ke sini ya. Ya kita langsung aja ketemu sama Adel, nanti bicara banyak sama Adel ya. Yuk. Adel sendirian ini? Ya, aku sendiri. Ini kita mau ngobrol di mana ini enaknya? Jadi gini Kak, Gimana? kayaknya kita harus ketemu sama Ibu Wati. Hah? Bu Ati siapa? Bu Wati itu siapa? Ibu Wati itu adiknya Bi Ija. Oh, adiknya Bija. Iya, aku tadi udah cari tahu sih kalau Bu Wati itu alamatnya di mana gitu. Di situ Adel akan cerita bahwa dia akan mencoba mencari Bija lewat adik kandungnya yang namanya Biwati. Nah, Biwati katanya tinggalnya nggak jauh dari tempat ini. Katanya sih ke sini. Sini ya? Iya. Kita Di mana Biwatinya? makanya mana ya? Aku belum pernah ketemu sama Bu Wati sih Oh, Kak. belum pernah ketemu. Iya. Ditanya aja sama Bapak ini ya? Iya, boleh. Pak, Ayo, punten coba, Pak. hati-hati. Mau nanya, yang namanya Bu Wati yang mana Pak? Bu Wati? Katanya kerja di sini. Ada yang manggil. Dari jauh kita ngeliat ada seorang ibu-ibu yang lagi bekerja, ya, bekerja di situ memanen padi atau lagi ngurusin padinya di situ dan kemudian dipanggil dia dan kemudian diajak ngobrol nih sama kita ini. Kenalan dulu Ibu, saya Mandala Ibu. Waktu gue ketemu sama Biwati di situ, kita sebut nama Bija. Dia agak lupa-lupa inget. Ibu Wati ini teh ini adiknya Ibu Ija. Yang ini kan orangnya. Nih. Iya, betul. Iya, kakak saya. Asli masa lupa tadi mikir-mikir. Bu, aku Adel. Ini gue malah bingung di sini. Loh, bukannya Biwati ini adalah adik kandungnya. Apakah dia sengaja nutup-nutupin atau memang dia bingung gitu loh. Maksud kita apa datang ke sana? Bu Wati, Bi Ija itu dulu kerja di tempat aku. Dia itu yang ngurusin aku dari aku kecil. Sekarang aku mau nikah dan aku mau cari Bi Ija. Bu Wati tahu kan Bi Ija di mana? Kenapa Bu Wati? Kenapa Ibu Wati? Enggak, terakhir kan Ibu Ija katanya pamit pulang ya kan? Iya. Ke kampungnya. Ini kan kampungnya Bu Ija kan sini? Iya, dan katanya orang tuanya sakit ya. Jadi dia pulang karena ibunya sakit. Enggak, dia diusir sama Susan. Diusir? Enggak kok, Bi Ija katanya berhenti sendiri. Karena dia mau urus ibunya dia yang sakit di kampung. Jadi dia pulang ke sini terus dia bilang kalau dia diusir. Kamu tahu kalau diusir Bu Ija? Aku nggak tahu. Nggak tahu sama sekali. Iya, mama aku bilang katanya emang Bi Ija berhenti kerja, katanya gitu. Biwati tahu Bu Ija di mana? Nggak tahu dulu Loh, kok memang bisa? pernah tinggal sama saya dan keluarga saya. Terus sekarang pergi kemana dia? Tidak tahu dia sakit liver. Sakit? Dan harus masuk rumah sakit dan dioperasi. Dia Biwati ini yang ngasih tumpangan dan bahkan Biwati bilang kalau Bi Ija ini sempat sakit parah katanya, sakit liver dan yang rawat adalah Biwati ini. Terus Dia sakit liver tuh sempat masuk rumah sakit. berarti udah operasinya udah selesai operasi. Iya, karena saya nggak punya uang. Heeh. Saya bela-belain ngutang sama rentenir. Buat biaya operasinya. Buat biaya operasi. Terus sekarang gimana keadaannya? Dan suami saya marah sama saya. Selama itu saya selalu ribut-ribut. Pinjam uang
uang keren-keren nggak bisa bayar. Akhirnya utangnya berbunga. Saya ditinggalin sama suami saya. Demi perempuan lain. Saya udah habis-habisan nih. Ya, tadi Bibi bilang habis operasi dia. Terus habis operasi kondisinya gimana Bi Ija ini? Saya nggak tahu. Kok bisa nggak tahu? Emang yang ngelakuin operasinya bukan Bunti. Waktu itu saya pulang. Habis operasi di rumah sakit. Tiba-tiba dia bilang, Jadi dia dioperasi terus kemudian ngilang Ibu. Ya Allah, kenapa Ibu Wati? Kenapa Ini kok kan- dia hilang? Orang habis operasi biasanya kan lemes, harus istirahat dulu berapa hari di rumah sakit Ibu. Dia langsung pergi gitu aja. Emang Bu Astagfirullahaladzim. Wati nggak nemenin? waktu itu saya pulang. Nah, terus kemana Bi Ija ini? Pas di situ kita semua lagi bingung, tiba-tiba itu terakhir kapan Bi? Kapan waktu itu operasinya kapan waktu itu? Udah berapa? Kapan? Wati, kamu teh di sini rupanya. Kamu teh harus bayar utang saya, Wati. Saya kasih kesempatan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 5 bulan, Wati. Kamu belum bayar teh utang saya. Bayar, Wati. Datang seorang penagih utang. 2 orang di situ datang tiba-tiba bentak-bentak teriak-teriak maksa Bu Wati untuk bayar hutangnya. Saya sudah ditagih sama bos saya, Wati. Ya Pak sabar dulu Pak, sabar dulu. Nggak ada, Pak sabar dulu Pak. Kamu tuh harus bayar, Wati. Bapak Kamu sabar alasan dulu. mulu. Kamu Bapak, tuh alasan terus, Wati. Bapak sabar dulu. Kamu tuh alasan Pak, terus. Pak, Kamu Pak. tuh harus Bapak, bayar utang saya. Bapak sabar dulu. Kamu siapa? Iya, saya berusaha untuk bantuin dia, Pak. Iya. Ya, enggak sabar dulu. Sabar dulu. Saya urusannya dengan Bu Wati, tidak ada dengan kalian-kalian ini. Iya, saya tahu. Dia utang sudah 5 juta sama saya, belum dibayar. Bayar, Wati. Loh. Emang harus seperti itu ya caranya? Harus dengan kekerasan yang untuk bayar utang? Dimaki-maki, ditekan di situ, diancam di situ. Ya. Cuma caranya nggak usah dorong-dorong Ya, kayak gitu kasihan dia dong. udah tua, Bang. Kasihan dia udah tua, Bang. Ini apaan? Saya Ya nggak ngomong peduli, baik-baik kan Wati. bisa kan? Kamu Mungkin bayar. Berdiri. mungkin kasih waktu lagi. Bang, jangan gitu orang tua loh, Bang. Kasihan loh abang ini. Dia udah 5 bulan ya belum bayar utang saya. Berapa? Iya, Bang, Berapa saya tahu. utangnya? Enggak. Berapa Saya utang nggak Bu Wati? butuh kamu. Kita mau selesaiin baik-baik aja. Ya, kita selesaiin baik-baik. Utangnya berapa? Utangnya berapa? Utangnya berapa? Ya Allah Ibu. Oke. Utangnya berapa? Coba bisa. Saya nggak ada urusan sama kalian. Pokoknya Wati harus bayar Wati nggak apa-apa. utang saya. Berapa? Sudah Berapa utang Ibu Wati gue bayar? Emang kamu sanggup bayar utang Bu Wati? Iya berapa utang Bu Wati? 5 juta. Sanggup? Oke gue bayar utangnya Bu Wati. Ya karena Adel kasihan dengan kondisi Bi Wati, ditagih uang dari penagih utang dan dia juga merasa mungkin berutang budi sama Bi Ija. Ya. Akhirnya dia berusaha untuk membantu meringankan hutangnya Bi Wati dengan membayar hutang itu. Ingat ya, kalau tidak bayar, 2 minggu ke depan saya kasih kesempatan, saya tagih lagi kali. Ya, nanti, Iya, Bang, iya. nanti kalau udah dibayar, Udah lama, Bang, udah lama ya, udah ya, 5 Bang, nanti bulan. kalau udah dibayar berarti utangnya lunas, Bang ya. Harus ada hitam di atas putih di sini. Ya jangan ditagih lagi kalau udah utangnya udah selesai. Ya, Bang ya. Ya, setuju Bang ya. Nanti 2 minggu lagi ya. Oke. Adel ya, 2 Ingat minggu ya. lagi berarti. Iya pasti gue Ya, bayar minggu utang Bu lagi Wati. Saya kembali Iya 5 juta. iya. Berarti Adel ini benar-benar sayang loh sama Bi Ija. Dia benar-benar peduli sama keluarganya Bi Ija juga. Mungkin sudah menganggap Bi Ija ini seperti ibu kandungnya sendiri. Parah loh. Makasih ya. Udah mau bayar utang.
nggak apa-apa ibu. Astagfirullahaladzim. Ini udah basah banget dia, ya Allah. Terima kasih. Ibu diantar ke rumah aja. Ibu mana rumahnya? Iya, iya. Rumahnya Iya, nggak si apa-apa, Bu, Tante. nggak apa-apa, Bu. Ayo, 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 ayo. Ayo, Bu. Hah? Diantar dulu rumahnya yuk. Nah, terus kemana kita cari Bi Ijah? Kita belum tahu mau cari kemana. Nah, tapi itu kurang ajar banget loh, nggak kayak gitu juga kalau mau nagih. Ya ampun. Ayo Bu Wati. Halo? Anto? Iya, Yanto. Tiba-tiba klien kita, si Adel dapat telepon. Begitu dia dapat telepon, dia langsung kaget sekaget-kagetnya. Halo, Anto? Hah? Kenapa? Vero? Terus? Di mana? Dia langsung shock di situ, dia bingung, dia panik dan minta tolong sama kita. Iya, yaudah. Iya, ntar kakak cepet ke sana. Iya. Kenapa? Kak, kayaknya kita harus cepet-cepet ke kosannya Vero. Vero itu siapa? Vero itu adik aku. Nah, kenapa dia? Ini temennya telepon aku, terus kayaknya dia bikin ulah lagi. Jadi kita harus cepet. Bikin ulah gimana? Aku nggak tahu. Kita harus cepet ke sana deh. Gini aja. Enggak gini, Biwati sama ini Joko aja, Jok ya. Ya kita langsung buru-buru sana ya, Biwati ya. Ya jagain Jok ya. Ya kita langsung udah langsung sana buru-buruan yuk. Ayo masuk sana yuk. Yuk buru-buruan. Ayo masuk buru-buruan. Buru-buru kita datang ke tempat adiknya Adel di situ dan di situ ada temennya yang namanya Anto yang tadi nelpon klien kita. Di mana, Pak? Itu adik aku mana Farel? Mana Farel? Astagfirullahaladzim. Adiknya di situ diserang, didorong, digebukin sama makam. Maafin adik saya. Ada apanya? Maling. Kenapa, Pak? Hah? Ambil motor. Ini motornya ada, ini motornya nih. Motor siapa ini? Ini motornya ada ini. Iya, ini motor PRT, Pak. Tadi mau diambil motor ini. Kamu ngambil motor ya? Maaf, Kak. Aku ketahuan.